Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Delvian Rafadila Megantara, dan rekan-rekan saya yaitu ada Alif Dava Devara, Alifia Silmi Cahyani, Alia Rahma, Anggun Rizka, Are Renjani, Aurel Andri, Dava Ardia, dan juga Valdisa Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu berkaitan dengan analisis manajemen strategi dari perusahaan PT Bank BNI. Selanjutnya, ada pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada bab 1 yang berisikan tentang profil dari PT BNI. Kemudian ada bab 2, visi misi dan tujuan jangka panjang dari Bank BNI. Kemudian ada bab 3, audit lingkungan eksternal. Kemudian bab 4, audit lingkungan internal. Bab 5, analisis strategi existing. Bab 6, analisis dan pemilihan strategi korporasi. Bab 7, implementasi strategi existing. Bab 8, evaluasi strategi. Bab 9, isu utama manajemen strategi. Dan yang terakhir bab 10 ada internasionalisasi perusahaan. Selanjutnya kita memasuki pada profil dari PT Bank BNI. Bank BNI adalah sebuah institusi bank komersial Indonesia tertua setelah kemerdekaan Republik Indonesia milik perusahaan BUMN. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946 di Purwokerto oleh Margono Joyo Hadikusumo yang merupakan satu dari anggota BPUPKI asal Purwokerto, dan ia mendirikan bank sirkulasi atau sentral karena bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi kantor pusat dari Bank BNI. Tentu struktur organisasi dipimpin oleh Presiden Direktur, didampingi oleh BOC Komite beserta jajarannya, dan juga ada BOD Komite beserta jajarannya. Kemudian ada Finance, IT, and Operation Director beserta jajarannya, Deputy Director Finance and Operation beserta jajarannya, dan juga Deputy Director Business Risk and Remedial Recovery beserta jajarannya, dan juga yang terakhir ada Business Director beserta jajarannya. Selanjutnya terdapat struktur organisasi dari anak perusahaan BNI. Yang pertama di mayoritas yaitu sektor pembiayaan ada BNI Multi Finance. Selanjutnya ada sektor perbankan digital ada Bank Mayora, sektor sekuritas ada BNI Sekuritas, sektor asuransi jiwa ada BNI Life, sektor kiriman uang ada BNI Remittance, dan selanjutnya ada sektor modal ventura ya ada BNI Ventures. Selanjutnya di minoritas yaitu ada Pevindo di sektor pemeringkat efek. Selanjutnya ada sektor kustodian sentral yaitu KSEI, yaitu sektor perbankan ada Mizuho, sektor perbankan juga ada Bank BTPN, perbankan yang lainnya juga ada BSI, dan selanjutnya ada sektor pembiayaan yaitu ada BNI. Selanjutnya memasuki bab 2 yaitu visi misi dan tujuan jangka panjang PT BNI. Yang pertama, visi PT BNI adalah menjadi lembaga keuangan yang terhubung dengan pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah misi, yang pertama memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global, meningkatkan nilai investasi unggul bagi investor, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode waktu yang panjang, biasanya lebih dari 5 tahun. Tujuan jangka panjang memberikan panduan strategis yang diperlukan untuk mencapai visi perusahaan. Yang pertama, menjadi lembaga keuangan. Yang kedua, terumbu dalam layanan. Yang ketiga, terumbu dalam kinerja. Dan yang terakhir, secara berkelanjutan menjaga kualitas layanan kepada nasabah dan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang audit lingkungan eksternal. Pertama yaitu di bidang politik. Pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi industri perbankan. PT BNI yang bergerak di industri perbankan secara khusus. Selanjutnya ada stabilitas politik. Kondisi politik dapat mempengaruhi investasi dan bisnis secara keseluruhan.
Jika terjadi situasi konflik atau ketidakpastian politik yang tinggi, maka dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan kinerja keuangan PT BNI. Selanjutnya yaitu regulasi perbankan. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh regulator seperti Bank Indonesia atau jasa otoritas keuangan juga dapat mempengaruhi kemampuan PT BNI untuk memperoleh pendanaan atau penyaluran kredit dan juga dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan. Selanjutnya di bidang ekonomi. Pertama, kondisi ekonomi makro. Kondisi ekonomi ini dapat mempengaruhi kinerja PT BNI seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, angka pengangguran, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada kondisi industri. PT BNI harus mempertimbangkan kondisi industri perbankan dan persaingan yang ada dalam pasar tersebut. Dalam persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif dan cepat di era digital saat ini, BNI terus berkomitmen melakukan transformasi layanan perbankan guna memenuhi tuntutan nasabah yang semakin kompleks. Selanjutnya, fluktuasi suku bunga. Sepanjang tahun 2022, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebanyak 5 kali dengan total kenaikan 200 BPS sehingga di akhir tahun 2022, suku bunga acuan berada di angka 5,5%. Kenaikan suku bunga tentunya berimbas pada cost of fund atau COF yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap profitabilitas BNI. Selanjutnya, untuk bidang sosial. Pertama, kondisi sosial masyarakat. Pergeseran perilaku masyarakat ke arah less contact ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia saat ini, meliputi e-commerce, ride-hailing, online media, and online travel. Selanjutnya untuk kepuasan nasabah dan reputasi. Bagi BNI, kunci terciptanya sebuah kepuasan nasabah yang berujung kepada kepercayaan dan loyalitas berawal dari kesan baik dan kualitas pelayanan dari para petugas layanan. Untuk itu, seorang frontliners yang merupakan garda terdepan BNI senantiasa ditekankan untuk selalu siap dan setia melayani dan memberikan solusi pada setiap nasabah dengan sebagai latar belakang dan kondisi. Selanjutnya, perkembangan isu sosial. BNI senantiasa melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kesadaran bahwa kesuksesan bank dalam memelihara kinerja yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kinerja manajemen dan operasional saja, melainkan juga didukung oleh sosial masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar. Selanjutnya di bidang teknologi. Digitalisasi layanan. Produk-produk layanan BNI yang didukung dengan pengembangan teknologi digital diantaranya seperti BNI Direct, BNI di Virtual Account, BNI Mobile Banking. Selanjutnya untuk keamanan teknologi, BNI secara khusus melakukan beberapa penguatan manajemen risiko keamanan cyber dengan standar penerapan manajemen risiko keamanan cyber, pengujian keamanan ketahanan cyber, dan pelaporan penerapan manajemen risiko keamanan cyber. Selanjutnya, untuk implementasi teknologi baru, untuk mendukung pengembangan inovasi teknologi di BNI Group melalui sinergi dan investasi pada perusahaan teknologi keuangan. Selanjutnya, yaitu bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL senantiasa mengacu dan selaras dengan misi bank serta aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Selanjutnya untuk resili lingkungan, untuk mengantisipasi kejadian bencana alam, BNI telah menerapkan manajemen keberlangsungan usaha atau Business Continuity Management atau BCM di segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat meminimalisir resiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana. Selanjutnya ada inisiatif keberkelanjutan. Pelaksanaan program pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan di wilayah Citarum dan Greenbelt, pesisir Anyer, Banten, dan program energi baru terbarukan atau EBT di daerah yang tidak teraliri listrik di wilayah Kalimantan Barat dan Papua. Selanjutnya untuk bidang legal, sebagai lembaga keuangan, PT Bank Negara Indonesia atau BNI terikat oleh berbagai regulasi dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor legal yang mempengaruhi PT BNI. Yang pertama, ada UU dan peraturan perbankan. Kedua, ada peraturan Bank Indonesia.
Selanjutnya ada perlindungan konsumen hukum pajak. Yang terakhir ada anti money laundering atau AML. Selanjutnya ada 5 force measures PT BNI. Pertama yaitu potential development of substitute product, yaitu melakukan inovasi unik dan mengembangkan agar memiliki keunggulan dibanding kompetitor. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers, yaitu menawarkan produk yang bervariasi dengan tingkat suku bunga yang kompetitif. Selanjutnya ada rivalry among competing firms, yaitu menyesuaikan tren masa kini, yaitu dengan penguatan layanan digital berkonsep satu aplikasi dengan sejuta kemudahan. Selanjutnya ada bargaining power of consumers, yaitu memiliki cash management terbaik dan merupakan bank BUMN yang mendapat jaminan dari pemerintah. Yang terakhir yaitu potential entry of new competitors, yaitu munculnya kompetitors yang baru yang merupakan pesaing bank, yaitu seperti OVO, ShopeePay, dan lain aja. Bab 4. Audit lingkungan internal. Manajemen. Audit lingkungan internal manajemen merupakan proses evaluasi terhadap sistem manajemen lingkungan yang telah diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari audit ini yaitu untuk memastikan bahwa BNI telah memenuhi semua persyaratan, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku. Marketing. Audit pada marketing pada BNI bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kecakupan strategi pemasaran, penilaian pelanggan, dan pengelolaan merek yang dilakukan oleh BNI. Mencakup yang pertama ada analisis konsumen, penjualan produk dan jasa, perancangan produk atau jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang. Selanjutnya keuangan atau accounting. Proses audit pada keuangan atau accounting Bank Negara Indonesia bertujuan untuk mengetahui proses akan sistem, prosedur, dan praktik akuntansi yang diterapkan oleh BNI dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Produksi atau operasi. PT BNI selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalkan risiko kerugian dan menjaga keamanan data nasabahnya. Dalam hal produksi, PT BNI tidak memiliki kegiatan produksi secara langsung. Sebagai lembaga perbankan, PT BNI memproduksi produk perbankan seperti tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, serta berbagai layanan perbankan elektronik dan investasi. Selanjutnya penelitian dan pengembangan bertujuan untuk mengetahui sistem, proses, dan praktik yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BNI. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan tujuan penelitian dan pengembangan perusahaan. Selanjutnya sistem informasi manajemen. Perkembangan BNI dalam mengembangkan sistem informasi diantaranya yaitu dengan adanya penerapan sistem baru yaitu dengan penggunaan BNI Icons yang diharapkan dapat terjadi pembenahan mekanisme dan penambahan kapabilitas layanan serta meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis perbankan yang semakin kompetitif. Selanjutnya analisis rantai nilai. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank BNI memiliki rantai nilai yang kompleks dan melibatkan berbagai aktivitas di berbagai bidang. Bank BNI juga memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang membedakannya dari bank lain di Indonesia, seperti jaringan ATM yang luas, teknologi, perbankan yang canggih, dan keahlian dalam bisnis korporasi dan investasi. Analisis rantai nilai PT BNI diuraikan menjadi beberapa komponen. Yang pertama, inbound logistik, yang kedua, outbound logistik, ketiga, operation, keempat, marketing and sales, kelima, service, keenam, procurement, ketujuh, teknologi. Selanjutnya masuki bab analisis strategi existing. Yang pertama, strategi level korporasi direncanakan oleh manajer perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan memanfaatkan kolaborasi antara berbagai fungsi bisnis, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan yang terakhir meminimalkan risiko. Yang pertama, diversifikasi portofolio produk dan layanan mencakup pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, memperluas operasi mereka ke wilayah baru di Indonesia atau luar negeri untuk mencapai basis pelanggan yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, pengembangan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain di berbagai sektor untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyediakan solusi keuangan yang holistik bagi pelanggan mereka. Strategi level bisnis berfokus pada cara-cara yang akan dilakukan oleh unit bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing dalam pasar tertentu, mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan profitabilitas dengan cara fokus pada digitalisasi, fokus pada segmentasi pasar yang spesifik, dan kolaborasi dengan perusahaan vintage. Selanjutnya, strategi level fungsional berfokus pada cara-cara yang dapat dilakukan oleh departemen atau fungsional tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan strategi level bisnis yang besar. Yang pertama, strategi pemasaran, menarik pelanggan dari bisnis yang kecil atau UMKM, mencari tahu dan mempelajari nasabah dan menjamin kepuasan nasabah. Yang kedua, strategi sumber daya manusia, meningkatkan
aktivitas dan kinerja karyawan, mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, strategi operasi, meningkatkan efisiensi operasionalnya melalui pengenalan teknologi baru dan perbaikan sistem IT. Yang keempat, strategi keuangan, mengadopsi strategi manajemen risiko yang lebih efektif dan memperluas portofolio produk keuangan perusahaan. Yang terakhir, strategi teknologi informasi, manfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan kinerja bisnis perbankan untuk produk trade finance dan remittance. Selanjutnya di sini ada EV Matrix atau External Factor Evaluation untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan. Nah, di sini kita pakai 3 narasumber dengan ada skor 1 paling buruk, 4 itu yang paling bagus. Dan setelah dilakukan perhitungan, diperoleh total keseluruhan nilai tertimbangnya itu adalah 3,63, yang mana ini terkategori luarannya tinggi. Sehingga disimpulkan Bank Negara Indonesia itu artinya sangat baik dalam menyusun strategi pertumbuhan serta mampu memberikan respon dalam menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, selanjutnya itu ada Internal Factor Evaluation atau EV Matrix, yang mana ini gunanya untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan juga mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Di sini kita pakai 3 narasumber dengan penilaian 1-4, 1 itu paling buruk, 4 itu yang superior atau sangat bagus. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nih ada jumlah, bobot, rating, dan nilai tertimbangnya. Diketahui bahwa total keseluruhan nilai tertimbangnya itu adalah 3,3, yang artinya ini luaran matriksnya terhitung tinggi, dari rentang 3-4 itu tinggi. Nah, maka itu berarti BNI itu perusahaan yang kuat secara internal. Selanjutnya di sini ada Competitive Profile Matrix atau CPM, yang dimana ini adalah alat untuk membandingkan perusahaan kita yaitu BNI dengan kompetitornya. Di sini kita pilih Bank Mandiri dan juga BCA dengan tujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka dengan melihat weight score dari masing-masing perusahaan. Nah, di sini ada 4 penilaian. Nilai 4 itu yang artinya kekuatan utama dan nilai 1 itu artinya adalah kelemahan utama. Di sini ada beberapa critical success factor yang dapat memengaruhi mereka. Dan dari hasil perhitungan dan analisis kami diperoleh bahwa jika kita mengikut sertakan critical success factor yang ada, sebetulnya BCA ini lebih unggul dibandingkan Bank Mandiri dan juga perusahaan kita ini BNI, karena dia memiliki weighted score yang lebih besar atau paling tinggi. Baik, selanjutnya terdapat SWOT matrix. Dalam SWOT matrix ini didapatkan 4 alternatif strategi. Ada SO, WO, ST, dan juga WT strategi. Baik, selanjutnya akan saya bacakan masing-masing poin pertama dari alternatif strategi dan sisanya dapat dilihat pada layar. Pada SO strategi yang pertama itu Bank BNI dapat mengoptimalkan teknologi perbankan untuk memperluas akses ke layanan perbankan digital. Lalu pada WO strategi, Bank BNI dapat berfokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan risiko untuk mengurangi leverage ratio yang tinggi. Lalu pada strategi, Bank BNI dapat memperkuat inovasi teknologi pada perbankan yang canggih dan terbaru untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi tingkat persaingan yang tinggi. Dan terakhir pada WT strategi, Bank BNI dapat mengoptimalkan struktur modal dan mengurangi leverage ratio yang tinggi untuk menghadapi tingkat persaingan yang tinggi juga dengan bank-bank lain. Oke, di sini ada yang namanya Space Matrix atau Strategic Position and Action Evaluation, yang gunanya itu untuk mengevaluasi posisi strategis Bank Negara Indonesia menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi di sini kita ada perhitungannya ya. Dalam bentuk tabel kita mencari scoring dari financial, industry, stability, dan competitive position dari BNI. Lalu diperoleh nih nilai sumbu X dan sumbu Y-nya jumlahnya berapa, lalu kita temukan titik potongnya mereka. Nah, setelah ketemu titik potongnya, di sini kita dapat simpulkan bahwa titik potongnya itu berada di kuadran 1, yang itu artinya BNI sedang berada pada posisi agresif, di mana itu artinya di industri perbankan BNI itu menarik atau atraktif, stabil, dan juga punya keunggulan kompetitif. Namun BNI harus tetap hati-hati karena masih ada potensi ancaman dari pesaing baru. Baik, selanjutnya ada Boston Consulting Group Matrix atau BCG Matrix. Nah, dalam BCG Matrix ini terdapat 2 indikator, yaitu Industry Sales Growth Rate dan juga Relative Market Share Position. Dapat dilihat pada Industry Sales Growth Rate bahwa Bank BNI ini mengalami peningkatan market growth dari tahun 2018 sampai 2022 yang selalu meningkat, dan didapatkan rata-rata market growth-nya sebesar 0,2%. Dan dari itu didapatkan Industry Growth Rate.
selanjutnya dapat dilihat pada relative market share position. Dari relative market share position ini diambil dua bank sebagai saingan utama Bank BNI, ada Bank Mandiri dan juga Bank Sentral Asia. Untuk mendapatkan nilai RMS atau relative market share, kita perlu membagi antara bank yang kita analisis yaitu BNI dengan bank dengan aset terbesar yaitu Bank Mandiri, sehingga didapatkan nilai RMS sebesar 0,51. Baik, berdasarkan nilai RMS dan industri growth rate dari Bank Negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Bank Negara Indonesia atau BNI menempati posisi stars, di mana Bank Negara Indonesia memiliki market share yang cukup tinggi dan industri perbankan di Indonesia termasuk ke dalam industri yang laju pertumbuhan itu sedang. Dan ini berarti jumlah pertumbuhan BNI itu tinggi dan pangsa pasar juga tinggi. Nah, variabel yang mempengaruhinya itu ada dari kualitas produk, kualitas layanan, komunitas pemasaran, dan juga jaringan distribusi. Selanjutnya, Grand Strategy Matrix. Matrix ini itu didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama ada dari competitive position dan juga market growth dari Bank BNI. Dapat dilihat pada competitive position dari ketiga bank didapatkan rata-rata CPM sebesar 3,4. Selanjutnya pada market growth Bank BNI dari tahun ke tahun didapatkan rata-rata market growth sebesar 56%. Selanjutnya dilihat pada matriks yang ada di gambar bahwa Summu X ini menyatakan competitive position, di mana rata-rata CPM dari ketiga bank itu sebesar 3,4. Artinya Summu X itu bernilai 3,4, sedangkan Summu Y menyatakan market growth, di mana rata-rata pertumbuhan Bank BNI adalah sebesar 56%. Artinya Summu Y bernilai 56%. Nah, BNI ini di sini berada pada kuadran 2, di mana BNI memiliki pertumbuhan pasar yang kuat dengan industri yang pertumbuhannya itu sedang cenderung lambat. Terakhir, setelah mengkomparasi rekomendasi strategi yang banyak muncul berdasarkan matching stats menggunakan beberapa tools sebelumnya, kami memilih dua strategi alternatif, yaitu optimalisasi pendapatan dan juga optimalisasi pelayanan digital banking. Nah, di sini dapat dilihat pada QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix bahwa nilai TAS dari alternatif strategi optimalisasi pendapatan itu sebesar 6,021, sedangkan untuk strategi optimalisasi pelayanan digital banking itu sebesar 6,726. Nah, dari QSPM matrix itu menunjukkan bahwa total attractiveness score terbesar berada pada strategi alternatif optimalisasi pelayanan digital banking, sehingga rekomendasi strategi untuk Bank Nasional Indonesia atau BNI berdasarkan perhitungan QSPM tersebut yaitu dengan menggunakan strategi optimalisasi pelayanan digital banking karena memiliki nilai TAS yang paling besar. Selanjutnya, implementasi strategi existing yang pertama di bidang manajemen, PT BNI dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan layanan yang lebih baik pada pelanggan serta membantu masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat memperkuat posisi PT BNI di industri perbankan dan keuangan. Beberapa implementasi strategi existing PT BNI di bidang manajemen diantaranya yang pertama di bidang manajemen risiko yaitu meliputi pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Selanjutnya di layanan perbankan yaitu BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, dan BNI SMS Banking. Yang ketiga program CSR yaitu pendidikan, program lingkungan, program kesehatan. Dan yang terakhir pelatihan dan pengembangan karyawan yaitu dengan mengikuti seminar. Selanjutnya operasi. Yang pertama mengimplementasikan teknologi yaitu internet banking dan mobile banking, dan mendukung berbagai metode pembayaran digital seperti QRIS dan lain-lain. Selanjutnya ada chatbot dan layanan digital customer. Yang kedua, melakukan performance review secara berkala untuk menilai kinerja pegawai dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang keempat, menerapkan peningkatan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan nasabah. Dan yang terakhir, menerapkan pengurangan biaya untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya, pemasaran. PT BNI menetapkan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Melalui pemanfaatan teknologi yang canggih dan analis data, BNI telah mengambil pendekatan customer centric yang meliputi segmentasi pasar yang akurat dan penargetan yang efektif. Dengan cara melakukan segmentasi pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi nasabah. Yang kedua, mengembangkan brand yang kuat dan terkenal di pasar. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir, melakukan marketing campaign. Selanjutnya di bidang keuangan, PT BNI terus mengembangkan strategi keuangan untuk menghadapi tantangan yang terus berubah dalam industri perbankan.
PT BNI telah berhasil memperkuat posisinya di pasar dengan menciptakan inovasi baru dan memanfaatkan teknologi digital. Melalui transformasi digital, BNI meningkatkan efisiensi operasionalnya, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Dengan cara menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, dan investasi. Yang kedua, menyediakan layanan melalui jaringan cabang, ATM, internet banking, mobile banking, dan layanan telepon. Yang ketiga, melakukan analisis risiko dan implementasi kontrol yang tepat untuk mengurangi risiko kredit, pasar, dan operasional. Yang keempat, melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam hal keuangan. Yang kelima, memanfaatkan teknologi digital seperti big data, AI, dan blockchain untuk memproses transaksi keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap inovasi yang ada di pasar global dan berupaya mengadopsi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman nasabah yang unggul. Yang kedua, tim Research and Development BNI secara aktif melibatkan diri dalam pengujian konsep baru, modelan matematis, dan penggunaan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan analitik data. Yang ketiga, bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan mitra industri untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. BNI Icons merupakan singkatan dari Integrated Core Online System, yang merupakan sistem inti perbankan yang digunakan oleh BNI. Tujuannya yaitu mengelola berbagai aktivitas perbankan mencakup berbagai modul integrasi seperti modul perbankan retail, modul perbankan korporat, modul treasury, modul manajemen risiko, dan sebagainya. Manfaatnya yaitu mengoptimalkan operasi perbankan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman nasabah, menyediakan layanan perbankan yang lebih baik secara keseluruhan, dan membantu dalam mengelola data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, bab 8 mengenai evaluasi strategi. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi strategi manajemen. PT BNI memiliki evaluasi strategi manajemen yaitu yang berfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja bisnis yang fundamental. Yang kedua, BNI menunjukkan pencapaian yang positif dalam kinerja neraca, kualitas aset, laba bersih, dan profitabilitas. Yang ketiga, BNI telah menyusun arah strategi hingga tahun 2025 dengan fokus pada penyedia solusi finansial terintegrasi berbasis digital dengan keunggulan internasional. Berikutnya yaitu evaluasi strategi operasi. Evaluasi strategi operasi yang dipakai oleh PT BNI yaitu BNI memperluas jaringan kantor cabang di luar negeri dengan kehadiran di pusat bisnis dan keuangan global. Kedua, BNI juga berkomitmen dengan mendukung keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan Green Bond dan memperkenalkan Sustainability Linked Loan. Yang ketiga, BNI memiliki keunggulan sebagai bank korporasi dengan jaringan internasional yang menjadikan bagian terbesar dari portofolio kredit BNI dengan pertumbuhan segmen kredit lainnya yang didorong oleh pertumbuhan kredit korporasi. Berikutnya yaitu evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi strategi pemasaran yang diimplementasikan oleh PT BNI yaitu PT BNI melakukan value range atau risk culture, agile, collaboration, dan executive orient. Yang kedua, BNI Indonesia juga mengeluarkan BNI Indonesian Master, yaitu sebuah platform untuk mengkomunikasikan pesan sebagai bank berkapabilitas global. Yang ketiga, membangun budaya penjualan yang kuat dengan melatih sales untuk menjadi sangat terampil, berpengetahuan luas, dan memiliki sikap positif. Evaluasi strategis keuangan. Jadi evaluasi strategis keuangan pada Bank BNI juga melibatkan analisis risiko keuangan, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dievaluasi untuk memastikan bahwa bank memiliki langkah-langkah pengelolaan risiko yang memadai. Evaluasi ini melibatkan pengukuran risiko kecukupan modal dan penilaian terhadap kebijakan risiko bank. Beberapa nih langkah-langkah guna untuk melakukan penyihatan keuangan pada Bank BNI. Yang pertama, menetapkan tujuan
keuangan meliputi tinjauan terhadap laporan keuangan, analisis risiko keuangan, dan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, analisis eksternal meliputi tren perbankan sekarang, regulasi keuangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman pada Bank BNI. Yang keempat, evaluasi strategis yang ada. Strategis yang diimplementasikan oleh Bank BNI dan evaluasi selalu dipertimbangkan untuk mengetahui apakah strategis tersebut masih relevan atau tidak. Yang kelima, identifikasi strategis alternatif. Dapat meningkatkan kinerja keuangan pada Bank BNI, tinjau untuk opsi seperti diberikan produk, luasan jaringan cabang, dan peningkatan pelayanan nasabah. Yang keenam, penilaian risiko. Ini digunakan untuk meninjau faktor risiko yang terkait dengan masing-masing strategis dan langkah-langkah mitigasi risiko yang sesuai pada Bank BNI. Kiono, penelitian pengembangan atas Research and Development (R&D) adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan penggunaan, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan development untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. BNI dapat melakukan evaluasi strategis penelitian dan pengembangan secara sistematis dan terancang untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dalam bisnisnya. Dalam melakukan evaluasi strategis penelitian dan pengembangan, langkah-langkah yang dilibatkan antara lain: yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Bank BNI mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian dan pengembangan. Hal ini melibatkan analisis kebutuhan pasar pelanggan serta menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Kedua, perencanaan riset dan pengembangan. Bank BNI merencanakan kegiatan riset dan pengembangan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penentuan anggaran, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Bank BNI melakukan pengumpulan data melalui berbagai metode riset, seperti survei, wawancara, atau analisis data internal. Yang keempat, evaluasi hasil riset dan pengembangan. Bank BNI membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan dan melibatkan sejauh mana kontribusi penelitian dan pengembangan terhadap pencapaian strategis bisnis. Yang kelima, penyusunan rencana aksi. Berdasarkan hasil evaluasi, Bank BNI menyusun rencana aksi untuk mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan. Rencana ini mencakupi langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atau pengambilan keputusan strategis berdasarkan temuan riset. Yang keenam, implementasi dan monitor. Bank BNI melakukan pemantauan secara teratur terhadap implementasi untuk memastikan pencapaian yang efektif. Yang ketujuh, pelaporan dan komunikasi. Hasil evaluasi strategis penelitian dan pengembangan dilaporkan kepada pihak terkait, termasuk manajemen senior, pemegang saham, dan tim terkait. Komunikasi yang efektif penting untuk memastikan pemahaman yang baik dan dukungan terhadap strategis yang diimplementasikan. Evaluasi strategis sistem informasi manajemen. Bank BNI menerapkan berbagai strategis dalam pengembangan sistem informasi manajemen atau SIM guna untuk mendukung operasional dan manajemen bank secara efisien. Berikut beberapa strategis yang diterapkan oleh Bank BNI. Yang pertama itu penyatuan sistem. Kedua, investasi pada teknologi. Tiga, peningkatan keamanan informasi. Empat, analisis data dan pemrosesan. Lima, pengembangan aplikasi. Evaluasi strategis contingency planning. Bank BNI memiliki rencana kontingensi yang disusun untuk menghadapi berbagai kemungkinan kejadian atau situasi darurat. Rencana kontingensi ini dirancang untuk memastikan kelangsungan operasional bank, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Berikut ada beberapa komponen yang mungkin tercakup dalam rencana kontingensi Bank BNI. Yang pertama, pemulihan bencana. Bank BNI memiliki strategis pemulihan bencana yang mencakupi skenario seperti bencana alam, serangan teroris, gangguan infrastruktur, dan kejadian darurat lainnya. Rencana ini meliputi prosedur evakuasi, pemulihan sistem komputer, pemulihan jaring komunikasi, dan pemulihan layanan perbankan inti. Yang kedua itu pemulihan data. Bank BNI memiliki langkah-langkah pemulihan data yang ketat untuk melindungi informasi nasabah dan memastikan integritas data. Ini termasuk kebijakan
backup data secara rutin, penggunaan sistem penyimpanan yang aman, dan rencana pemulihan yang teruji. Yang ketiga itu pengolahan krisis. Rencana kontingensi Bank BNI ini mencakupi pengolahan krisis yang melibatkan pendirian tim darurat, komunikasi yang efektif, koordinasi dengan pihak berwenang, dan rencana pemulihan bisnis yang komprehensif. Di bab 9 akan membahas mengenai isu utama manajemen strategi dari PT BNI. Di dalamnya ada mengenai keberlangsungan lingkungan. Bank BNI memiliki beberapa program lingkungan yang dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap keberlanjutan. Beberapa program lingkungan yang telah dilakukan oleh PT BNI, yang pertama ada program pengelolaan sampah, yang kedua ada program pengurangan emisi karbon, yang ketiga ada program penanaman pohon dan penghijauan. Selanjutnya di bab 10 akan membahas mengenai internasionalisasi perusahaan PT BNI. Yang pertama ada program internasionalisasi existing. Bank BNI telah mengambil langkah-langkah dalam upaya internasionalisasi untuk memperluas kehadiran dan layanan bank di luar batas nasional. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Bank BNI dalam upaya tersebut, yang pertama ada pembukaan kantor cabang dan perwakilan di luar negeri. Yang kedua ada kerjasama dengan bank dan institusi keuangan asing. Yang ketiga, melakukan ekspansi di kawasan tertentu. Yang keempat, peningkatan layanan perdagangan internasional. Dan yang kelima, keanggotaan dalam asosiasi internasional. Selanjutnya ada evaluasi pasar sasaran internasionalisasi. Evaluasi pasar ini berdasarkan 4 kriteria Rumelt yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan pasar sasaran. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing kriteria. Yang pertama, ada kriteria kelebihan keuntungan. Kriteria ini melibatkan penilaian terhadap peluang dari PT BNI untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan di pasar. Evaluasi ini mencakup potensi profitabilitas, diferensiasi produk, dan skalabilitas. Lalu yang kedua, ada kriteria kelebihan aset. Kriteria ini melibatkan penilaian terhadap aset yang dimiliki PT BNI dan bagaimana aset tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Evaluasi ini mencakup sumber daya unik, kapabilitas organisasi, dan modal manusia. Yang ketiga, ada kriteria kelebihan posisi. Kriteria ini melibatkan penilaian terhadap posisi PT BNI dalam pasar dan sejauh mana posisi tersebut memberikan keunggulan kompetitif. Evaluasi ini mencakup pangsa pasar, citra merek, dan jaringan distribusi. Lalu yang keempat, ada kriteria kelebihan peluang. Kriteria ini melibatkan penilaian PT BNI terhadap peluang-peluang pertumbuhan dan pengembangan di pasar negara yang disasar. Evaluasi ini mencakup analisis tren pasar, posisi pasar yang terabaikan, serta peluang ekspansi geografis. Selanjutnya, ada rekomendasi pasar sasaran internasionalisasi 5 tahun mendatang bagi PT BNI. Rekomendasi pasar sasaran tersebut yang pertama ada Cina. Cina adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar orang. Pemerintah Cina secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional yang menjadikan Cina sebagai pasar yang menarik. Lalu yang kedua ada India. India adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia dan memiliki populasi lebih dari 1,3 miliar orang. India adalah ekonomi yang berkembang pesat dengan populasi muda yang menjadikannya pasar yang menarik. Lalu yang ketiga ada Brazil. Brazil adalah ekonomi terbesar kelima di dunia dan memiliki populasi lebih dari 200 juta orang. Brazil adalah produsen utama dari produk pertanian dan memiliki kelas menengah yang berkembang, menjadikannya pasar yang menarik. Lalu yang keempat ada Meksiko. Meksiko adalah ekonomi terbesar ke-15 di dunia dan memiliki populasi lebih dari 120 juta orang. Meksiko adalah mitra dagang utama Amerika. Ini juga yang membuatnya menjadi pasar yang menarik. Selanjutnya bab 11 atau penutup. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dan pemilihan strategi korporasi yang didapatkan pada bab-bab sebelumnya adalah intensif, integration, dan diversification. Saat berada pada posisi agresif, BNI ini dinilai menarik atau atraktif dan juga stabil. BNI memiliki keunggulan kompetitif yang harus diupayakan untuk tetap mempertahankannya karena masih ada potensi ancaman dari munculnya para pesaing baru. Dengan demikian diambil dua alternatif strategi, yaitu optimalisasi pendapatan dan
lulusan dengan menggunakan QSPM Matrix tadi didapatkan total attractiveness score terbesar, yaitu pada strategi alternatif optimalisasi pelayanan digital banking. Kemudian peringkat kedua yaitu optimalisasi pendapatan, sehingga rekomendasi strategi untuk Bank Nasional Indonesia berdasarkan perhitungan QSPM yaitu optimalisasi pelayanan digital banking karena memiliki nilai TAS tertinggi. Nah, sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu saran yang dapat kami berikan kepada Bank Negara Indonesia. Yang pertama, BNI perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala di setiap dinamika perubahan yang terjadi dengan mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik. Lalu saran yang kedua, BNI perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG atau Environmental, Social, and Governance yang terintegrasi di seluruh lini bisnis sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Lalu saran yang ketiga, BNI perlu mengoptimalkan penerapan kebijakan, strategi, dan program kapabilitas digital perusahaan agar dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan menjadikan BNI sebagai bagian utama dalam ekosistem digital. Lalu saran yang terakhir, BNI perlu mengembangkan budaya nilai akhlak atau amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang diselaraskan dengan visi, misi, dan DNA perusahaan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sekian video pembahasan dari kelompok 1 MB 4405 mengenai analisis manajemen strategis pada perusahaan perbankan Bank Negara Indonesia ini dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga video ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.